Bab 259 Yuyu. Kali ini, bunga merah api yang melayang di depan bunga merah muda yang sangat besar itu mulai bergerak. Itu berputar di udara dan menyerap balok biru es. Sinar itu menghilang, sementara bunga merah menyala hanya meredup sedikit. Serangan Snow Lady tidak sekuat itu, tapi itu masih Ultimate Ice. Itu diserap dan dihilangkan begitu mudah, sehingga tidak sulit untuk membayangkan seperti apa suhu air merah itu. Itu pastilah suhu yang diproduksi oleh Ultimate Fire. Bunga merah muda yang besar itu tampaknya telah menjadi geram pada saat ini, dan setiap kelopak bunga mulai bergetar sebelum mereka mulai berayun secara berirama, dan mereka bergeser seolah-olah mereka mengangkat sesuatu ke atas. Mulut Huo Yuhao mengendur saat dia melihat dengan ketakutan. Bunga demi bunga yang menyerupai yang baru saja muncul diciptakan dari air danau merah dan diposisikan di belakang bunga merah muda besar ini. Ada ribuan dari mereka, dan mereka berkumpul di belakang bunga merah muda yang besar dengan kerumunan dan massa. Orang ini sebenarnya bisa mengendalikan air danau yang aneh. Huo Yuhao tidak membayangkan dia akan berhadapan dengan begitu banyak entitas yang berasal dari Ultimate Fire, dan dia hampir siap untuk menyelipkan ekor dan berlari tanpa ragu sama sekali. Namun, suara wanita yang ramah bisa didengar saat ini. Manusia, itu adalah keberuntunganmu bahwa kamu dapat berhasil di sini, tapi aku tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan kepadamu jika kamu terus memprovokasi aku. Pendorong jiwa Huo Yuhao yang bersiap-siap meletus sebelum dia tiba-tiba menghentikan semuanya. Dia menatap bunga merah muda raksasa di hadapannya dengan mata kendur dan rahangnya setengah terbuka ketika dia bergumam, Kamu bisa bicara. Huo Yuhao telah bertemu dengan Beast Soul yang bisa berbicara sebelumnya, tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat tanaman yang bisa berbicara. Wang Qiwer datang di samping Huo Yuhao dengan kilatan cahaya keemasan dan meraih tangannya. Wajahnya penuh kegelisahan saat dia bergumam, itu adalah makhluk jiwa berjenis tanaman 100.000 tahun. Bersiaplah untuk berlari, ya, 100.000 tahun. Biasanya, hanya binatang jiwa ratus ribu tahun yang bisa berbicara bahasa manusia. Cerberus yang dia lihat sebelumnya bisa berbicara bahasa manusia, dan bunga raksasa aneh di hadapannya juga bisa. Ini berarti bahwa bunga itu kemungkinan besar adalah hewan jiwa berjenis tanaman nabati 100.000 tahun. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan yang dimiliki Huo Yuhao dan Wang Qiwer pada kemampuan mereka tidak akan pernah menganggap diri mereka cukup kuat untuk bertarung dengan binatang jiwa ratus ribu tahun. Jiwa binatang 100.000 tahun sebanding dengan Titoul Douluo yang kuat, dan beberapa jiwa jinak yang sangat tangguh bisa menantang Douluo Transcendent. Mereka benar-benar mengalami masalah yang tidak dapat disangkal. Aku bukan binatang jiwa 100.000 tahun. Kelopak bunga merah muda raksasa itu mulai membuka dan menutup, dan suaranya begitu ramah dan hangat sehingga mereka berdua merasa sangat nyaman mendengarkannya. Ya, kamu memiliki aura yang mirip dengan sumur es. Tidak heran kamu bisa menembus bunga-bunga fosfor giok di luar untuk mencapai tempat ini. Bunga besar bergumam pelan, dan sepertinya ada sedikit kegembiraan di suaranya. Kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Wang Qiwer benar-benar saling terkait. Mereka saling melirik, dan mereka bisa melihat keheranan di mata masing-masing. Bunga ini jelas-jelas adalah binatang jiwa 100.000 tahun, namun dia mengklaim bahwa dia tidak. Selain itu, suaranya terdengar hangat dan bersahabat, dan sepertinya dia tidak punya niat untuk menyerang mereka. Huo Yuhao sangat cerdas, dan segera mencoba menyelidiki bunga itu. Salam, senior. Kami menemukan jalan kami ke sini secara tidak sengaja, dan kami tidak tahu di mana tempat ini. Kami tidak ingin memprovokasi atau menyinggung perasaan Anda, dan saya harap Anda dapat memaafkan kami. Oh, jadi itulah yang terjadi. Tidak apa-apa, aku bisa memaafkanmu. Sangat mudah untuk berbicara dengan bunga merah muda raksasa ini, dan bunga merah menyala yang mengambang di langit kembali ke sisi merah danau dan menghilang saat dia berbicara. Tekanan yang dihadapi Huo Yuhao dan Wang Qiwer sebelumnya menghilang dalam sekejap.
Huo Yuhao tidak menurunkan kewaspadaannya meskipun mudah untuk berbicara dengan bunga merah muda besar ini. Dia bertanya sekali lagi, "Senior, saya tidak tahu di mana kita berada. Karena Anda dapat berbicara dalam bahasa manusia, mengapa Anda mengatakan bahwa Anda bukan makhluk jiwa 100.000 tahun?" Bunga merah muda besar menjawab, "Tempat ini disebut sumur Ichevireyin yang." Orang itu mengatakan bahwa tempat ini adalah salah satu dari 3 kornukopias agung di dunia. Karena kalian berdua ada di sini secara tidak sengaja, maka silakan pergi secepat mungkin. Anda beruntung telah bertemu dengan saya. Jika Anda bertemu dengan rekan pemarah lainnya, mereka mungkin akan langsung membunuh Anda sebagai pupuk. Namun, saya sudah lama tidak melihat manusia, dan saya sangat senang melihat kalian di sini hari ini. Cepat, bicaralah padaku, dan aku bahkan mungkin mempertimbangkan untuk memberimu beberapa keuntungan. Sudut mulut Huo Yuhao bergerak-gerak, karena dia terkejut menyadari bahwa bunga merah muda besar yang ramah ini benar-benar suka mengomel. "Baik, izinkan saya menemani Anda dalam percakapan. Ruang kosong di sekitar Anda harus dianggap aman, bukan? Aku belum tanya senior, siapa namamu?" Bunga besar miring seolah-olah itu adalah kepala manusia yang tenggelam dalam pikirannya. Orang itu mengatakan bahwa aku ramuan obat, dan dia memanggilku Dewa Sutra Halus. Kamu bisa memanggilku kamu-kamu, ya, nama itu terdengar bagus. Apakah itu terdengar bagus? Ya, kedengarannya sangat bagus. Huo Yuhao buru-buru mengikuti percakapan bunga besar. Dia sedang memikirkan sesuatu yang lain. Bunga ini dikenal sebagai Delicate Silk Immortal, jadi dia juga harus menjadi ramuan obat. Ramuan abadi, dan ramuan yang sudah berevolusi menjadi makhluk jiwa tipe tanaman. Kau belum memberitahuku, senior. Mengapa Anda mengatakan bahwa Anda bukan bis-bis 100.000 tahun? Huo Yuhao segera memicu pertanyaan lain. Dewa Sutra Halus terkekeh dan berkata, "Itu karena aku belum hidup sampai usia 100.000 tahun. Umur saya baru 10.000 tahun. Sebenarnya, saya sedikit lebih dari 10.000 tahun, tetapi saya tidak bisa mengingatnya lagi." Wang Qiwer di samping Huo Yuhao berkata, "Itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa berumur 10.000 tahun? Jika Anda baru berusia 10.000 tahun, tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki kesadaran dan kecerdasan yang cukup untuk berevolusi menjadi makhluk jiwa tipe tanaman. Selanjutnya, Anda sudah bisa berbicara. Anda berbicara dengan bangga. Aku yakin kamu tidak tahu ini, tapi meskipun aku bukan bis-bis 100.000 tahun, kemampuanku telah mencapai tingkat itu. Ichevireyin yang well memelihara kita, jadi tanaman yang hidup di sini tumbuh 10 kali lebih cepat daripada tanaman di dunia luar. Itulah alasan mengapa saya baru berusia 10.000 tahun, tetapi saya setara dengan tanaman 100.000 tahun. Kalian manusia sangat bodoh, heran. Anda membuatnya terdengar biasa-biasa saja, tetapi baik Huo Yuhao dan Wang Qiwer penuh dengan kejutan dan kekaguman saat mereka mendengar ini. 1 hari yang dihabiskan di tempat ini setara dengan 10 hari di dunia luar. Jiwa binatang tipe tumbuhan bisa tumbuh 10 kali lebih cepat daripada jika mereka ada di luar, jumlah yang mengerikan. Itu juga berarti bahwa mungkin ada lebih banyak jenis binatang jiwa tanaman di tempat ini daripada yang mereka pikirkan, dan mereka mungkin jauh lebih menakutkan pada saat yang sama. Itu seperti yang dikatakan Delicate Silk Immortal, bahwa itu adalah keberuntungan mereka bahwa mereka datang kepadanya sebelum pergi ke tempat lain. Tidak, bimbingan Niutian dalam suratnya telah menyelamatkan mereka, karena jika mereka pergi ke tempat lain dan bertemu dengan binatang buas tipe tanaman yang pemarah dan agresif berumur ratusan ribu tahun, mereka mungkin sudah mati sekarang. Hei, kenapa kalian tidak berbicara lagi? Katakan sesuatu, kawan. Obrolan dengan saya, cepat. Jika tidak, saya dapat memutuskan untuk berhenti melindungi Anda. Tanpa perlindungan saya, bahkan tanaman dan aura Ichevireyin yang well akan membahayakan Anda. Pikiran berputar di kepala Huo Yuhao,
dan dia dengan cepat mengambil keputusan. Dia membungkuk dengan hormat ke Immortal Sutra halus dan berkata, "Maaf, Anda, saya telah berbohong kepada Anda, dan sekarang saya meminta maaf kepada Anda. Yang benar adalah bahwa kita tidak datang ke sini secara kebetulan, dan kita ada di sini untuk suatu tujuan. Seseorang ingin saya datang ke sini untuk mencari buku. Pernahkah Anda melihat buku ini?" Bunga besar The Silk Delicate Immortal tiba-tiba mulai bergoyang kuat dari sisi ke sisi. Ah. Jadi Anda telah dikirim oleh orang itu. Itu sebenarnya dia. Bagaimana dia? Saya sudah lama tidak melihatnya, dan dia tidak sering kembali untuk melihat semua orang. Cek. Sejujurnya, Huo Yuhao tidak tahu siapa yang dia maksudkan. Apakah itu mengacu pada ayah Wang Donger atau Niu Tian? Dia seharusnya baik-baik saja. Apakah buku itu benar-benar bersamamu? Huo Yuhao terus menyelidiki. Ya, benar. Benang sari ungu di tengah bunga mulai bergoyang berirama, dan sebuah buku kuno yang dibuat dari beberapa bahan yang tidak dikenal melayang ke pandangan. Huo Yuhao sangat gembira. Sangat satu dari kata-kata Paman Niu Tian ini telah berubah menjadi kenyataan. Saya hanya tidak berharap buku ini dilindungi oleh binatang berjiwa tumbuhan tipe 100.000 tahun. Itu luar biasa. Apakah Clear Sky Sekte sebenarnya sekuat itu? Huo Yuhao masih belum tahu tanaman apa yang ada di dalam tempat ini, tetapi dia benar-benar yakin bahwa lembah ini dipenuhi dengan entitas dan sumber daya eksotis. Setiap tanaman di sini tumbuh 10 kali lebih cepat daripada biasanya. Prinsip macam apa itu? Bisakah kamu memberikannya kepadaku, kamu? Terima kasih. Huo Yuhao mulai merasa bersemangat ketika dia menyadari bahwa dia mungkin bisa mengambil ramuan obat yang bisa menyelamatkan hidup Wang Donger. Tidak bisa. Saya telah melindunginya selama 10.000 tahun. Jadi bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda dengan begitu mudah? Jawaban Anda membuatnya seolah-olah tidak tahan berpisah dengan buku itu. 10.000 tahun. Huo Yuhao tercengang di tempat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang telah meninggalkan buku ini, orang yang Anda bicarakan, bukanlah Niu Tian, dan juga bukan ayah Donger. Siapa itu? 10.000 tahun. Dia meninggalkan buku ini di sini selama 10.000 tahun. Itu hampir tidak mungkin untuk dipercaya. Iya, sudah 10.000 tahun. Orang itu berkata bahwa buku ini hanya bisa diberikan kepada keturunannya, atau kepada seseorang dengan takdir yang tepat. Selanjutnya, keturunannya harus menjalani tes sebelum bisa mengklaim buku ini. Anda harus melakukan dua hal jika menginginkan buku ini. Anda harus membuktikan bahwa Anda adalah keturunannya, dan kemudian Anda harus lulus ujian. Hanya dengan begitu kamu bisa menerimanya. Huo Yuhao bertanya dengan bingung, bagaimana saya bisa membuktikannya? Suara The Silk halus abadi menjadi sedikit khusyuk saat dia berkata, ini cukup berbahaya jika Anda ingin membuktikan diri. Jika Anda tidak berhasil, maka Anda mungkin mati, itulah aturan yang ditinggalkannya. Dia berkata bahwa tempat ini hampir seperti surga di bumi, dan kita tidak pernah dapat membiarkan manusia jahat tahu tentang tempat ini. Mereka yang berpura-pura menjadi keturunannya harus mati. Aku pasti tidak akan membunuhmu, tetapi sulit untuk mengatakan hal yang sama tentang orang lain. Apakah Anda yakin ingin membuktikan bahwa Anda adalah keturunannya? Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia mengerti bahwa Delicate Silk Immortal mengatakan yang sebenarnya. Jiwa binatang tipe tumbuhan bisa ada di setiap sudut tempat ini, dan dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlari jika mereka semua menyerangnya pada saat yang sama. Ketenangan dan ketenangan Huo Yuhao terbayar pada saat ini. Dia merenung sejenak sebelum berkata, bisakah kamu memberitahuku bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku keturunannya? Seseorang mengarahkan saya ke sini, tetapi saya tidak tahu apakah saya keturunannya. Aku tidak ingin mati, jadi bisakah kau memberitahuku bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku keturunannya? Dengan cara ini,
saya akan lebih percaya diri. Ya baiklah. Anda harus makan ramuan untuk menguji apakah Anda keturunannya. Jika Anda selamat setelah menelannya, itu membuktikan bahwa Anda adalah keturunannya, dan jika Anda mati, itu berarti Anda bukan keturunannya. Ah, Huo Yuhao tidak pernah menyangka ujian akan seperti itu. Tidak ada petunjuk atau petunjuk sama sekali. Akan sangat disesalkan jika dia mati karena terburu-buru memakan ramuan. Ramuan apa itu? Huo Yuhao menekan masalah ini. Desilek halus abadi mengguncang bunga besar dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu itu. Jika Anda memutuskan untuk mengambil tes ini, maka saya akan membawanya kepada Anda. Tidak, kamu tidak bisa melakukannya. Wang Qiwer berseru hampir tanpa ragu, dan dia meraih lengan Huo Yuhao sambil menatapnya dengan cemas. Huo Yuhao berbalik ke arahnya, dan matanya penuh dengan emosi yang rumit. Kemungkinan aku akan berhasil, Qiwer. Meskipun saya tidak tahu apa ini tentang keturunan, dan saya tidak tahu siapa orang yang meninggalkan buku ini 10.000 tahun yang lalu, saya tahu bahwa mendapatkan buku ini adalah satu-satunya cara saya dapat menemukan obat. Ramuan untuk menyelamatkan hidup Donger. Paman Niu Tian mengarahkan saya ke sini, dan saya percaya bahwa dia tidak akan membahayakan saya. Dia pasti berpikir bahwa saya adalah keturunan orang yang meninggalkan buku ini, dan karenanya dia telah memberikan tugas ini kepada saya. Karena itu, saya yakin 50% bahwa saya akan baik-baik saja. Tidak, sama sekali tidak, kata-kata Wang Qiwer sangat menentukan. 50%, 50% lainnya akan menelan biaya hidup Anda, tidakkah Anda tahu itu? Apakah Anda pikir layak untuk Anda mati begitu saja? Saya dapat memberitahu Anda bahwa setiap tanaman di tempat ini sangat canggih, dan saya telah mempelajari jenis-jenis binatang buas sebelumnya. Namun, saya tidak mengenali lebih dari 2/3 tanaman di tempat ini. Peluang Anda untuk bertahan hidup bahkan tidak mencapai 50%, saya bahkan tidak berpikir Anda memiliki peluang 30% untuk bertahan hidup. Jika kamu mati, aku. Wang Qiwer tiba-tiba menyadari bahwa Huo Yuhao tampaknya tidak mendengarkannya. Matanya tampak sedikit kosong, dan dia menatap ke atas ke langit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ya, Huo Yuhao berpikir, dan dia memikirkan Wang Donger. Wang Dong yang dia kenal muncul terus-menerus dalam benaknya, sampai-sampai Wang Dong menjadi Wang Donger. Wang Dong adalah teman sekamarnya yang sombong, dan kemudian menjadi sahabatnya. Mereka berkultivasi bersama, belajar bersama, dan guru Zhou Yi memarahi mereka ketika mereka terlambat bersama. Mereka bertempur berdampingan dalam turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Mahkota-Mahkota Mahir, dan mereka bertarung dengan segala yang mereka miliki untuk mempertahankan kehormatan dan kemuliaan Shrek. Di Sigat Fate on Sigat Lake, Rayman of Light telah banyak dicetak di bagian terdalam hatinya. Yang benar adalah bahwa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Wang Dong sejak lama, dan ingin menguji jenis kelaminnya ketika mereka bertemu lagi. Namun, dia tidak perlu menyelidiki apapun, dan dia mengungkapkan jenis kelaminnya kepadanya selama nasib Laut Dewa.